Ngerti nggak Allah yang kau sembah itu siapa, seperti apa? Punya nggak relasi dengan dia? Coba ini dengar baik-baik, saudara. Kita nggak cuma sekedar beragama, nyembah Tuhan, ya beribadah kepada Tuhan. Terus nanti Tuhan karena seneng dikasih apa itu namanya pahala. Oh, Kristen nggak gitu. Ya, Tuhan mau Anda mengenal Dia, bukan cuma mengenal, berrelasi, berhubungan, berinteraksi dengan Dia, bercakap-cakap lah. Doa itu di Kristen itu loh, saudaraku. Makanya lu Yesus kok berdoa, lu Tuhan kok berdoa, doa itu apa? Karena enggak mudeng. Doa itu bercakap-cakap, berbicara, berkomunikasi. Ya, anak berkomunikasi dengan Bapa, gitu. Karena masing-masing memiliki pribadi, nanti kita akan perdalam. Tapi saya mau kita belajar tentang doa hari ini, yaitu doanya Ishak. Bagaimana Ishak mengalami Allah, mengenal Allah melalui kehidupan doanya, ya, kehidupan doanya Ishak. Kita akan lanjutkan, ini ada 3 sebetulnya, tapi saya mau ini aja dulu. Ya 3 ini, yang pertama ini doanya sebenarnya bukan doa Ishak secara langsung ya. Ini waktu Ishak mendapatkan pasangan hidup. Ya, makanya untuk mendapatkan pasangan hidup perlu berdoa juga, saudaraku. Haleluya. Saudara kalau mau berangkat pergi kemana-mana berdoa enggak, saudaraku? Berdoa kan? Mau makan berdoa juga. Mau apapun berdoa juga. Orang Kristen itu setiap mau melakukan apapun selalu berdoa. Demikian juga kalau mau mendapatkan pasangan, gitu misalnya. Perlu berdoa enggak, saudaraku? Berdoa. Kerja juga perlu berdoa enggak? Supaya dapat kerjaan yang baik. Mau usaha, perlu berdoa. Lah, setiap kali melakukan sesuatu apapun harus dimulai dengan doa, termasuk pasangan hidup. Nah, kita lihat. Ya, perlu berdoa, jangan asal-asalan gitu. Asal pokoknya seneng sikat gitu ya. Ketok oke, ketok cakep, ketok wah jangan, bendol buri nanti ya. Perlu berdoa. Kita melihat dari Ishak, bagaimana dia mengalami Allah ya melalui doa. Dan yang pertama dengan doa ketika mendapatkan pasangan hidup. Walaupun yang berdoa ini adalah hambanya ayahnya, Eliezer ya, hambanya Abraham yang diutus untuk mendapatkan istri bagi Ishak. Karena Abraham, singkat cerita, udah saya khotbahkan ini kelanjutannya, saudara. Karena Abraham tidak mau anaknya dapat istri dari orang Kanaan di situ. Mereka negeri penyembah berhala. Ya, Abraham mau mendapatkan dari sanak keluarganya yang sebelum dia keluar ya dari Ur Kasdim itu, daerah tempat tinggal sanak keluarganya, makanya mengutus hambanya. Bahkan itu sudah saya sempat khotbahkan ya, dan memberikan pesan, kalau sampai nanti yang diajak tidak mau, tidak usah, jangan dilanjutkan ya. Lebih baik tidak nikah, tidak dapat pasangan daripada dapat tetapi yang tidak dari Tuhan, tidak seiman, kalau istilah sekarang itu seperti itu. Abraham tidak mau anaknya dapat pasangan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah di tempat itu, dia mau dari sanak keluarganya. Kita sudah sempat bahas itu, tapi saya langsung masuk kepada ketika proses terjadinya bagaimana mendapatkan pasangan itu, yang Ribka itu ya, Kejadian 24. Kejadian 24. Ayat yang ke-10, mulai 10. Walaupun sudah dibaca atau sempat dijelaskan, kita ulangi sedikit. Karena jadi ayat firman Tuhan itu, saudaraku, saya menemukan walaupun dibaca berkali-kali itu tidak akan pernah kehabisan topik, tidak akan pernah kehabisan pembahasan. Itu kan udah saya bahas terus itu. Yang kali ini tentang doanya gitu, tentang bagaimana kehidupan doa ya untuk mendapatkan pasangan hidup ini. Coba lihat. Kejadian 24 ayat 10. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga. Ya, untuk persiapan maharnya kan membawa kalau nanti diterima. Ini iman dulu, saudara. Ini lucu loh, saudara. Jadi orang kan kalau zaman sekarang kan ngelamar dulu kan misalnya anaknya kenalan dulu, pacaran dulu, pokoknya jadian dulu lah. Terus lapor orang tuanya masing-masing. Lapor orang tuanya masing-masing, terus nanti ini kayaknya kan sudah pasti diterima. Saudara, ada nggak acara orang membawa serah-serahan apa itu ya?
ya, tunangan atau apa mbak, serah-serahan, ngelamar, terus ditolak, ada kan enggak ada. Kenapa? Karena memang sudah dipersiapkan kan, ini hanya ritual saja kan, hanya ritual saja. Mereka aslinya sudah sepakat, hanya tinggal acaranya saja datang lamaran gitu. Tapi ini orangnya aja belum tahu siapa nanti yang didapat. Ya toh, orangnya juga belum tahu, mau juga atau enggak juga enggak ngerti. Tapi sudah berangkat dengan membawa ya perlu persiapan memang, membawa 10 ekor unta dengan berbagai barang berharga ya milik tuannya yaitu Abraham untuk nanti sebagai mahar istilahnya untuk untuk keluarga yang nanti akan menerima lamarannya itu gitu loh. Ini luar biasa loh saudaraku. Ya, jadi ngelamar orangnya belum tahu siapa, belum ada, berangkat dulu bawa barang lamarannya saudaraku. Ini iman bener ini saudaraku. Terus Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. nah, ke kota Nahor. Kota tempat Nahor tinggal. Nahor itu masih kerabatnya Abraham. Kemudian Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. jadi belum masuk ke kotanya, masih di luar kota, berhenti, ada sumur di situ. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Dan pada waktu berhentinya petang hari, dan itu adalah kebiasaan, berarti ini pakai hikmat juga. Makanya iman itu juga perlu hikmat. Amin saudaraku, jangan iman saja, iman juga pakai hikmat. Sekarang gini loh, ini kan mau ngelamar, yang dicari laki apa perempuan saudaraku? Perempuan kan, dia harus ngerti. Berarti kalau yang dicari perempuan ditunggu bagaimana kapan perempuan-perempuan itu keluar muncul gitu. Yaitu pada waktu petang hari di mana perempuan-perempuan akan keluar untuk menimba air gitu loh. Ya, ini hanya gambaran sedikit aja. Dari dulu saya tuh kepingin gini, Mang. Ini contoh. Kalau dapat pasangan saya mau dapat yang di gereja. Kalau di gereja jelas anak Tuhan, saya enggak mau yang ketemu di pasar, ketemu di jalan, ketemu di Facebook. Wah, saya udah banyak lihat runyam orangnya. Ya pegawai saya kan ada itu, ketemu di Facebook. Mbak Esther kenal Mas juga di Facebook atau di mana? Wah, di gereja, ya luar biasa. Ya kan? Jadi harus ngerti mau dapat siapa. Kalau mau dapat anak Tuhan ya di gereja tempatnya anak Tuhan ya kan. Ya puji Tuhan kalau ketemu di jalan yang anak Tuhan, tapi jarang setahu saya. Kalau enggak sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan ya. Jadi ngerti dengan iman, makanya kapan itu saya sudah minggu lalu ya sempat nyinggung-nyinggung sedikit tentang iman dari khotbahnya Pak Petrus ya. Jadi orang benar itu, orang Kristen itu Alkitab ngomong orang benar hidup oleh percayanya dengan imannya. Imanmu seperti apa? Hidupi itu gitu loh maksudnya. Hidup kita harus dengan iman. Pasangan hidup pun dengan iman gitu ya. Nah, dengan iman bawa lamarannya dulu, orangnya juga nggak ngerti, diterima apa nggak ngerti, berangkat dulu. Mas Immanuel, wah mobilmu anyar, ya nekat dulu Pak ya, kadang iman sama nekat itu mirip, berangkat sih. Sama Tuhan. Dan memang saya tanya-tanya ada tujuan ya memang untuk ini, untuk nanti untuk meningkatkan pemasukan segala macam. Puji Tuhan, nggak apa-apa, ya percaya. Itu iman itu harus melangkah gitu loh. Melangkah dengan iman. Kita punya iman, kita melangkah. Terus berhenti di luar kota dekat sumur karena punya tujuan gitu loh, saudaraku. Ada tujuannya menunggu perempuan-perempuan keluar nimba air gitu loh. Itu pakai hikmat gitu. Puji Tuhan. Terus Lalu berkatalah ia, nah ini berkatalah ia kepada siapa? Tuhan, Allah Tuanku Abraham. Berarti kalau berkata kepada Allah itu artinya apa, saudaraku? Berdoa. Doa itu berkata kepada Allah, ngomong kepada Allah. Ya memang kalau perlu pakai gambar Allah itu di langit, segala langit sebenarnya. Lu ngomongnya di sana kok lah, itu nanti minggu depan aja. Saya mau fokus ke doanya aja dulu. Kehidupan doa Ishak. Lalu ngomong kepada Tuhan, Tuhan itu siapa? Gitu loh. Harus jelas loh. Ini ada penjelasannya, Tuhan itu bukan sekedar Tuhan. Semua agama nyebut Tuhan. Tapi apakah sama yang dimaksud Tuhannya itu? Tuhan itu yang menjadi penguasa hidupnya, yang disembah dia. Siapa yang disembah hamba ini?
yang lagi punya misi untuk mendapatkan pasangan hidup bagi tuan mudanya ya Ishak ini. Ini hambanya Abraham. Dia berdoa kepada Tuhan. Siapa Tuhannya dia yang dia sembah, dia berdoa? Tuhannya siapa? Allah Tuanku Abraham. Itu Allah kita juga. Bapa itu loh, kita sebut Bapa, kita panggil Bapa, yang dikenalkan Yesus. Itu Allahnya Abraham. Nanti saya akan khotbah khusus tentang Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Harus jelas. Tuhan siapa dulu? Allah siapa dulu? Allahnya Abraham di sini. Karena waktu itu Ishak belum ada, Yakub, Ishak kan belum masuk ke dalam ini ya, kerangkanya. Nanti saya akan lihat kapan mulai disebut Allah Abraham, Ishak, Yakub. Dia berdoa, Tuhan Allah, Tuanku Abraham. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ya, karena yang memerintahkan ini kan Abraham. Jadi ini doa ini seperti syafaat, saudara ya, doa untuk orang lain. Jadi doa, ini saya mau tanya, ini kepentingannya hamba ini atau kepentingannya Abraham, saudaraku? Abraham. Saudara perlu belajar untuk ini hamba yang luar biasa. Ya toh, hati hamba. Luar biasa. Hati hamba itu seperti ini. Berdoa bukan hanya untuk kapan-kapan terus ya belajar tentang hamba. Kalau di Alkitab, hamba itu Yesus ngasih perumpamaan banyak tentang hamba. Hamba itu salah singkat ya. Ada satu perumpamaan bagus saya lihat itu, nyentuh banget. Seperti itu ya. Kan pendeta itu kan hamba Tuhan kan sebenarnya. Tapi sekarang pendeta itu kayak bos ya. Enggak kayak hamba lagi. Ini yang harus dikoreksi ya. Hamba Tuhan, hamba. Yesus pernah ngasih perumpamaan tentang hamba. Hamba itu apa? Jadi dia tuh digambarkan mengikat ini loh dengan kain. Jadi mengikat, dia punya seperti sabuk lah, mengikat kain di pinggangnya. Tujuannya apa? Untuk siap bekerja, itu yang pertama. Kemudian ketika tuannya datang, ya toh, dia waktunya makan, dia melayani tuannya dulu sampai makan. Dan dia berdiri di sebelahnya dengan ikat pinggang kain tadi. Ya, itu gambaran siap bekerja. Apa yang dibutuhkan tuannya, dilayani. Itu Yesus ngomong, nanti kapan-kapan bisa dibuka. Sampai tuannya kenyang, puas, selesai, baru dia makan. Lu itu hamba loh, saudara. Banyak zaman sekarang sudah nggak ada hati hamba yang selalu inilah yang ku punya, apa saudaraku? Hati sebagai hamba itu ya, yang mau taat dan setia, itu hati hamba ya. Ini contoh Eliezer nih, hambanya Abraham yang luar biasa. Tunjukkan kasih setiamu pada Tuanku Abraham, berdoa untuk orang lain. Pernah enggak saudara berdoa untuk teman-temannya ini? Makanya tadi di pengumuman buat grup-grup, coba belajar, gak usah akeh-akeh doano temennya. Yang di grup itu saling mendoakan, saling menguatkan, coba gitu loh, gitu kan, di pemuda, coba doakan. Doakan Mas Paulus, ya Mas juga mau Mas Mbak Esther sudah nikah, wah aku udah diberkati Tuhan dapat pasangan. Coba doakan ya, temennya yang dalam pergumulan. Ya itu coba belajar mendoakan temennya, doa untuk Tuanku Abraham ini. Ya, terus? Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Berarti dia kan ini, doa itu pakai hikmat kan, jadi enggak ngawur ya kira-kira, wis mbuh ya apa kok berhasil, apa enggak, simsalabim, enggak ada di Kristen, ngajar simsalabim, abrakadabra, enggak ada. Dia pakai hikmat, mau ngelamar untuk tuannya, untuk anak tuannya, kan dapat perempuan, dia masuk satu kota enggak ngerti, wis nunggu di tempat di mana banyak anak perempuan datang. Hari petang nimba air, ditunggu supaya waktu keluar untuk menimba air. Terus kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Ya, jadi ini gini saudaraku ya, bukan berarti ini doa maksa ya, Tuhan aku berdoa buat pasangan hidup, aku minta yang
ini, yang itu, yang ini, enggak ya. Ini sebenarnya hikmat juga, saudaraku. Jadi gini, perhatikan. Kan ini tempat berhentinya di sumur. Ini kita poin pertama ini belajar tentang doa dengan hikmat. Katakan doa dengan hikmat. 1, 2, 3. Doa dengan hikmat. Lu penting, nanti saya tunjukkan surat Yakobus, saya sudah khotbah di tempatnya apa? Kalau Anda datang ucapan syukur, baktian syukurnya Rere ya, waktu menikah itu. Yakobus 1 ayat 5 mulai itu. Doa dengan hikmat. Jadi ini bukan doa ngatur Tuhan, doa maksa Tuhan, enggak, dengan hikmat. Tadi kan diawali dengan ini tempat perempuan-perempuan nimba air, anak-anak perempuan. Aku mau lihat perempuan mana yang nanti Tuhan tunjuk, Tuhan pilih untuk jadi pasangan hidup Tuanku ini. Yang kedua, untuk ngerti itu lebih spesifik. Orang ini akan mengambil air bukan untuk dirinya sendiri. Berarti orang ini, perempuan yang baik, murah hati, baik hati, dan tidak sombong. Perempuan ini berarti perempuan yang murah hati, perempuan yang ringan tangan, yang rajin bekerja itu. Wayahe njupuk wong wedok kerja, wayahe anak-anak perempuan keluar nimba air untuk keluarganya. Ini seperti punya keluarga itu seperti punya tugas masing-masing. Ini yang bagian ngambil air di sumur sore, ini anak-anak perempuan. Wah, ada kerjaannya kan. Lah waktunya ngambil air malah ngorok turu ya gak dipilih Tuhan nanti. Ini yang mau bekerja. Saya senang lagu ini. Jangan lelah. Apa saudaraku? Bekerja di ladangnya Tuhan. Wah. Tuhan ngomong gini, Yesus ngomong gini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang bekerja ketika Tuhan itu datang. Kita kan enggak ngerti Tuhan datang kapan. Tapi berbahagialah hamba waktu Tuhan itu datang sedang bekerja. Bukan sedang frustasi. Aduh Tuhan, hidupku kok begini. Nasibku kok begini. Waduh Tuhan, lele. Waktunya nimba sumur, enggak nimba sumur apa? Nimba air di sumur waktu petang hari enggak datang. Waktunya bekerja enggak bekerja. Waktunya berdoa enggak berdoa. Waktunya baca firman enggak baca firman. Anda akan miss, kehilangan saat-saat. Yesus pernah ngomong sama orang Farisi, mereka itu adalah orang-orang yang miss itu apa? Melewatkan. Saat Tuhan melawat engkau, kau enggak ngerti. Tuhan sedang melawat engkau, lewat. Ojo sampai, saudara. Ya, akhirnya ini hikmat. Nanti tolong ada anak gadis yang aku akan minta tolong supaya minum. Tapi dia akan menjawab bukan hanya ngasih saya minum, tapi juga unta-unta ini sekalipun juga akan diberi minum. Berarti dia punya kriteria. Ya, kriteria, saudara tahu enggak kriteria wanita yang luar biasa di dalam Alkitab? Yang suka baca, ibu-ibu kaum wanita, ini ayat orang kaum wanita harus, Amsal berapa itu? 31, wanita yang bijak, wanita yang cakap, seperti apa? Itu luar biasa itu. Itu jangan lupa loh Lin, nanti itu diinget-ingetin terus ayat. Kalau perlu dibahas satu ayat hari ini, satu ayat. Itu Nilam udah masuk ke wanita enggak grupnya? Lebokno sing wedok-wedok sing masih anak-anak apa perempuan-perempuan yang kaum wanita yang sudah menikah di situ. Bu Satiman masukkan juga loh ya. Bu Paat enggak ngerti anu. Coba bahas di situ ya toh tentang wanita itu seperti bagus banget itu. Ya, terus akhirnya supaya juga memberi minum unta-unta. Ya, ini orang yang rajin, orang yang baik hati, murah hati. Berarti kan ini enggak ngatur Tuhan, cuma punya harapan kiranya wanitanya seperti ini ya Tuhan gitu loh. Jadi jangan salah ya, nanti yang baju kuning, celana biru. itu ngawur itu. Bukan, ini kan ada kriteria yang baik. Saudara mau dapat mantu, dapat pasangan yang baik atau enggak? Mau yang rajin atau malas? Yang murah hati atau pelit? Yang baik hati atau jahat? Pasti kan yang baik, ya minta yang baik toh Tuhan. Ya toh, minta yang baik. Enggak salah kan minta yang baik kepada Tuhan. Oke, terus. Sebelum ia selesai berkata. Sebelum selesai berkata. Ini luar, doa belum selesai. Makanya sebetulnya gini, saya percaya Tuhan itu menjawab kita itu bukan karena hebatnya doa kita.
Saudara kalau mau tahu saya berdoa, doa saya Tuhan, saudaraku enggak anu lah, biasa aja, enggak kata yang hebat, kata yang enggak. Karena saya percaya Matius 6 apa 7 itu. Ya, kalau berdoa jangan bertele-tele. Coba lihat deh ya, nanti sambil belajar prinsip doa. Kayaknya baru pasangan hidup aja udah anu ini, banyak waktunya nanti. Gak apa-apa ya. Oke, saya nggak mau keburu-buru juga soalnya. Matius 7 apa 6 itu, bentar ya saya lihat dulu. Matius tentang doa. Tentang doa, kalau masuk doa, 6 berarti itu. Nah, hal berdoa, pasal 6, ayat 5. Ayat 5. Matius pasal 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Supaya dilihat orang. Orang Kristen tidak diajar berdoa supaya dilihat orang. Enggak, kalau bisa orang jangan ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Amin, saudaraku. Ini nanti perikop-perikop ini satu paket ya dengan pelajaran dari pasal 5. Itu bahkan tentang memberi. Memberi tangan kanan, tangan kiri, jangan sampai tahu. Enggak ada orang yang tahu. Kalau Anda memberi, jangan ada orang yang tahu. Makanya persembahan kita di pojok. Kalau ada yang memberi, jangan ada yang tahu. Saya pun juga enggak mau tahu. Saya belajar enggak mau ngerti jumlah. Kalau gini, supaya apa? Saya tidak melihat orang berdasarkan jumlah persembahannya gitu. Saya enggak tahu Anda beri persembahan berapa, ngasih apa enggak tahu. Dan itu bukan urusan saya, itu urusan Anda dengan Tuhan. Ya, Tuhan saja yang tahu. Dan saya menghadapi saudara sebagai ya semua anak-anak rohani, jemaat yang berhak dilayani, enggak mau tahu masalah persembahan Anda berapa. Itu urusannya Tuhan. Termasuk doa. Juga saya enggak ngerti sebenarnya. Ya Anda berdoa atau enggak, itu urusan Anda dengan Tuhan. Saya hanya menghimbau. Gitu. Persembahan juga menghimbau atau mendorong, memotivasi. Tapi itu urusan Anda dengan Tuhan, termasuk berdoa. Enggak perlu saya tahu. Ya kan? Kenapa, saudaraku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Kalau orang itu melakukan sesuatu supaya dilihat orang, orang itu saat itu juga sudah mendapat upahnya. Upahnya apa, saudaraku? Dilihat orang. Wah, hebat ya kamu ya. Hebat ya kamu ya. Wah, kamu berdoa ya. Wah, doanya lama banget. Doa makan aja sampai 1 jam. Wah, depan. Waduh. Hebat ya doanya. Wah, doakan bangsa dan negara, doakan orang yang lapar, orang kon timbangane ngono wong luwe kok ana dhuwit wis ben tuku mangan bantu. Ngopo masuk kadang-kadang tuh ya coba dilihat orang. Kamu sudah dapat upahnya. Upahnya apa? Dilihat orang, dipuji orang. Tapi kalau orang enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Siapa yang muji kalau gitu? Siapa yang melihat kalau gitu? Tuhan harus begitu. Wah, itu luar biasa. Ini Kristen yang benar itu harusnya begini. Terus, nah ini masalah sikap doa sebetulnya. Makanya di Kristen itu doa itu kayak apa ya Pak? Yang jengking, ngadeg, silo, gak ada. Yang ada sikap hati. Gitu. Ya, rendah hati, tidak dilihat orang. Waduh, benar-benar hanya pribadi dengan Tuhan itu loh. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Masuk kamar. Tutuplah pintu. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Tersembunyi. Jadi kita masuk di secret place, tempat yang tersembunyi, rahasia dengan Bapa. Doa itu sifatnya rahasia, tidak diumbar-umbar gitu, saudaraku. Amin. Benar aja belajar seperti ini, saudaraku. Beda loh nanti doanya. Terus, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wow, Bapamu di tempat yang tersembunyi yang akan melihat yang tersembunyi tadi akan membalasnya kepadamu. Tuhan sendiri yang balas nanti. Daripada dapat balasan orang buat apa? Wah, ini doanya hebat nih. Wah, dinaikkan pangkat. Ono pangkat doa, jenderal doa. Ini kopral doa, doa. Aduh, buat apa? Enggak usah. Ya biar Tuhan yang tahu. Terus lagi pula dalam doamu itu. Nah, sebenarnya saya mau bahas ini tadi karena satu paket ya jelasin. Janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Apa bertele-tele itu? Doa bertele-tele itu apa, saudaraku?
panjang, bulet, ulang meneh. Kenapa bertele-tele? Pasti ada alasannya. Pertama gak yakin, doaku bener gak iki? Doaku apik gak ya iki ya? Doaku kok Tuhan gak ngerti maksudku, dijelasno. Saya pernah doa, wah saya kan 30 tahun pelayanan. Wadah sing doa itu koyok iki koyok ngajari Tuhan, iki gak salah ta. Jadi Tuhan itu seperti diajari. Jadi gini Tuhan, wis gak usah doa kerjakno dhewe ae kon niku doa ngatur-ngatur Tuhan. Kadang saya wadah kayak gitu saudaraku, ya dalam hati tapi saya ngono bertele-tele itu macam-macam sih. Karena itu saudara. Sampai kayak malah kayak ngandan-ngandani Tuhan. Nanti harus gini Tuhan. Orang itu nanti begini Tuhan. Wis ngono iku lho, sopo sih repot ya. Dan jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan, doa yang panjang, bulat, muter-muter, itu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Pengertian saya, pemahaman saya, karena tidak percaya. Tidak kenal Allah, tidak percaya. Doaku ini, enggak ya? Kejawab enggak ya? Tuhan ngerti enggak ya maksudku? Lu gak usah ngono. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya. Berarti bertele-tele ini banyaknya kata-kata kan? Berarti yang bulat juga kan saking banyaknya atau mungkin waduh saya kadang-kadang doa wadah yang didoakan mulai dari pemerintah yang tinggi sampai yang rendah saya webut satu-satu ya. Dan tiap doa begitu terus. Kayak jadi ritual nanti, ritualisme. Ya makanya saya ini maaf ya, tipe-tipe doa kayak gitu saya maaf. Allah Tuhan udah tahu lah. Kayak gitu. Yang apa spesifik, yang apa efektif, doa efektif, efisien, tepat sasaran. Itu tuntunan Roh Kudus, nanti kita mau belajar gitu juga kalau mau doa yang seperti itu saudaraku ya. Jadi doa itu coba Yesus waktu menyembuhkan orang apa ini juga saya belajar itu, menyembuhkan orang sakit buat mujizat. Apakah panjang ngomongnya? Kalau kita kan maaf saudara, kadang jadi introspeksi ya. Doakan orang dalam nama Yesus sembuh itu sampai kok gak waras-waras kok gak dijamah terus sampai peng 100 ya 100 kali sampai muru-muru zaman. Wah, apa sih? Tuhan Yesus cukup sepatah kata saja. Para rasul Paulus, saya belajar itu iya ya. Itu bukan karena banyaknya kata-kata. Banyaknya nyebut Yesus, semakin banyak semakin berkuasa. Enggak. Itu sebetulnya masalah iman. Katakan sama-sama saudara tiga, iman. Loh, Anda kalau percaya cuma nyebut dalam hati Jesus. Oh, saya kalau berdoa kalau saudara mau tahu saya ini karena ngerti prinsip ini, saya doa saya itu kalau suruh ngomong kadang amburadul. Makanya kelemahan saya ini WA, saudara kalau WA saya maaf ya, paling saya jawab ya tidak, saya ini sulit mau ngomong belepotan. Sebenarnya saya ini bukan orang yang pintar khotbah juga, ini karena anugerah Tuhan, panggilan Tuhan. Makanya saya menyadari benar semua itu anugerah. Doa juga gitu, doa itu anugerah. Doa itu anugerah, anugerah karunia Tuhan memampukan kita berdoa. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Terus jangan menyangka karena banyaknya kata doanya dikabulkan. Nah. Coba ayat ini, terakhir ini, ayat 8-nya ini. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Jangan seperti mereka, bertele-tele, dilihat orang, banyak kata-katanya. Itu karena enggak kenal Allah, enggak ada iman. Jangan seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta. Sebelum kamu minta kepadanya, Bapa di surga mengetahui. Kira-kira ketika saya kepepet, waktunya bayar, bingung mikir cicilan, ngopi masih. Waduh, mau doa bagaimana? Jesus, Tuhan ngerti nggak kira-kira? Tahu. Tuhan kok turun kok jomblo-jomblo ya Tuhan. Doanya Jesus, lu kan udah tahu. Tadi lagunya apa? Mengerti bahasa tetesan air mata. Menetes, kadang ini masih ngomong, masih mendengkak ngomong sama sebelum kamu minta Bapamu tahu. Netes. Terus ngerti Tuhan. Bahasa air mata lo. Oh nangis, ngerti. Yo nak, aku ngerti kue butuh. Terus gak usah ngomong enak kan, doa gitu tuh karena imannya yang berdoa, bukan omong coro sampai apa, bicaranya yang
imannya. Ini loh doa Kristen itu seperti itu. Gak usah khawatir, wah kayak pinter berdoa, lu pinter doa itu kayak apa sih? Pinter doa ya. Apa pinter puisi itu mungkin ya. Enggak, wis. Jesus. Yes, Roma 8:26. Ini kalau sudah mau tahu kata-kata doa, bahasa doanya itu seperti apa ini. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Sebab kita tidak tahu. Tahu apa enggak? Tidak tahu. Bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi sebenarnya orang berdoa itu enggak ngerti sebetulnya. Jangan dipikir orang yang berdoa hebat banget doanya. Itu menurut Alkitab, kita ini sebenarnya enggak ngerti. Makanya kan selain kalau kita berdoa, Tuhan sempurnakanlah doa kami yang enggak sempurna ini. Memang jadi enggak sempurna. Kita ini sebenarnya enggak tahu bagaimana harusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Roh Kudus, Roh Allah sendiri berdoa untuk kita. Kepada Allah. Nanti heran lagi, Yesus kok berdoa, katanya Tuhan berdoa. Ini Roh Kudus berdoa lagi kepada Allah. Ya, karena berdoa itu berkata-kata, bercakap-cakap, berbicara. Berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terucapkan apa enggak, saudaraku? Ada omongan enggak? Ada ucapan enggak? Tidak terucapkan. Ya apa? Doa ini Kristen itu gak ada unine, ya apa? Makanya tambah akeh ngomong tambah salah. Wis bener. Gak usah kakek ngomong. Lihat kalau saya pernah ikut pertemuan doa dulu ya sebelum corona. Doa gak kakek ngomong, nyembah wis Tuhan. Nah kalau kecuali Tuhan beri pernyataan itu lain lagi ya. Dan efektif, efisien, langsung ngomong. Maaf saya enggak sombong, tapi berapa kali, nanti Mbak Sari juga bisa, ada beberapa orang ngomong beberapa saya tahu. Jadi waktu sampaikan sesuatu, wah maaf saya enggak sebut orangnya, ada yang sempat mau mengakhiri hidupnya, putus asa. Kok pas ngomong itu? Lah itu kan Tuhan tunjukkan. Loh kalau saya ngawur, kan enggak sasaran, tepat sasaran, pas ada. Kok pas itu pastor ngomong, di sini ada yang mau mengakhiri hidupnya, jangan. Saya tak tahu digerakkan Tuhan untuk nyampaikan itu, karena ada. Kayaknya pernah bersaksi di sini, lupa saya. Ada beberapa. Jadi itu loh maksud saya, enggak terus banyak kata-kata atau apa. Kadang-kadang enggak terucapkan. Kalau terucapkan itu Roh Kudus yang memberi penyataan roh. Lah itu beda lagi ya, belajar itu ya. Wes kita belajar doa pasangan hidup tadi ya, Eliezer ya. Lanjut Kejadian 24 tadi ayat berapa ini? Ini prinsip-prinsip doa aja sih, yang simpel aja belajar. Jadi saudara enggak usah khawatir berdoa itu kaya apa, enggak usah kakek ngomongnya. Tambah akeh tambah salah. Wis ya toh, wis efektif aja sesuai yang Tuhan berikan di hati. Kalau saudara mau praktis ya, kamu sambil kembalikan kejadian tadi ya. Kalau mau berdoa, misalnya kalau pribadi kan enggak masalah, saudaraku, meneng tok sampai 2 jam meneng enggak masalah. Lah nek di mimbar, tolong Pak Petrus berdoa. Oh katanya Pastor Agung doanya tidak terucapkan. Mau meneng ini sampai buyar, lo kapan buyar? Ya enggak itu maksudnya. Ini kan doa untuk mewakili kita semua ya. Doa yang Tuhan itu ngerti kok. Kamu sebelum minta, Tuhan udah tahu apa yang kamu perlukan. Doa yang efektif aja, yang anu aja gitu loh, Tuhan tahu. Lah kalau mau berdoa gini, saudara, kalau saya mau belajar yang jangan keburu-buru langsung ngomong kayak kita sudah ngerti. Kita nggak ngerti harus berdoa. Diam aja dulu, tenang. Nanti ada seperti ada tuntunan itu. Roh Kudus akan nuntun kita. Ini harus dialami sendiri. Ya gini ini bukan teori, saya praktekkan berapa kali ya, bukan sombong kan berapa kali sudah membuktikan jemaat apa yang didoakan, bahkan ada nubuat punya anak tahun depan walaupun akhirnya 2 tahun. Itu dari nunggu, katakan nunggu, 1, 2, 3, nunggu Tuhan. Jadi nunggu Tuhan itu memberikan penyataan. Apa sih yang harus saya doakan kayak gitu? Saya kalau doakan orang begitu. Ya toh. Jadi mau doakan orang nunggu dulu. Tuhan mau taruh apa? Tuhan mau sampaikan apa kepada orang ini? Tuhan mau saya berdoa apa untuk orang ini? Tunggu. Nah, saudara enggak nunggu, akhirnya pikiranmu dewe Tuhan gini. Ya enggak apa-apa, bukan berarti itu salah ya sudahlah itu doa. Masih sampai di situ enggak apa-apa. Tapi saya mau kalau Anda mau berdoa yang benar-benar
masuk beneran itu ya. Ya doanya seperti itu. Tunggu aja dulu. Nanti Tuhan kasih kata-kata, mulai berdoa. Ya enggak harus hebat-hebat, enggak harus bagi orang kayaknya biasa. Ya. Yesus kalau berdoa, talitakum, bangkit berdirilah, langsung ngadeg perempuan anaknya Yairus itu. Cuma satu kata. Gitu. Oke ya, oke. Kok tuh kok gini? Sebelum, ya betul. Sebelum ia selesai berkata. Doanya belum selesai, berarti tadi itu kata-katanya sebenarnya belum selesai ya. Kira-kira seperti itu belum selesai. Maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka. Betuel itu ayahnya Ribka. Betuel itu anak laki-lakinya Milka. Milka itu Istri Nahor. Istrinya Nahor. Saudara Abraham. Nahor itu saudaranya Abraham, kakak adik sama Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Oh, ini berarti ya. Terus. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Tuhan, dapat yang terbaik, puji Tuhan. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Terus. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata. Nah, berlari, katakan 1, 2, 3. Ayo ngomong, berlari 1, 2, 3. Berlari. Kalau ada petunjuk, kalau ada apa, kita doa buat sesuatu, ini juga jangan diem, lari kepada doa yang mau kita tuju tadi. Kan doanya tadi apa? Berdoa untuk pasangan hidup, ya toh, untuk seorang perempuan yang baik, yang begini, dan yang mau nimba air, yang rajin. Dan ketika datang lari. Jangan banyak orang Kristen kita ini terlambat. Loh, telat. Tuhan jawab telat. Saya aja sering kok terlambat. Aduh, ya karena gak ngeh atau ya kita harus Tuhan tuh cepet saudaraku. Hari ini juga engkau berkata 4 bulan lagi, si engkau musim menunggu. Tapi aku berkata hari ini juga ladang telah menguning. Ya, ada Yesus gitu. Cara kerjanya Tuhan begitu. Ya, bukan gerusa-gerusu, enggak. Ini kan sudah ada sasarannya. Kalau sudah tahu jelas, sikat gitu ya. Saya dulu waktu sama Nyonya berdoa 40 hari, 40 malam saya doa puasa. Wow. Ketika Tuhan mulai wah kok mantep ya. 30 hari belum mantep saya. Tak tambah 10 hari, tapi saya ingat belum sampai 10 hari, 5 hari kayaknya. Mantep. Sikat langsung. Yes. Saya sama kamu ini sudah doa. Datangi. Oke, kenalan sama papaku. Oke, datang. Lah, pikir saya waktu itu saya kenalan. Saya kan pendeta. Kan pendeta di situ, ini kan jemaat, kan enggak enak. Oh, pendeta pacaran sama jemaat, kan etikanya kan gimana. Saya datang tuh memperkenalkan diri dan mau menjelaskan bahwa saya serius gitu loh, bukan mau pacaran main-main atau apa. Datang ke papanya, engkong, saya ngomong, saya kenalkan, saya Agung, saya pendeta di situ, gini. Saya sekarang deket sama anak bapak, saya jelaskan gitu kan, tujuannya kan, bayangkan, pacaran aja minta izin loh, nambah Tuhan loh. Wah nanti kan omongan yang nggak bener kan, minta izin, nggak tahu omongan saya keliru atau bagaimana, saya cerita. Maksud saya kan sharing bagaimana saya bisa ada intens untuk deket sama anaknya. Saya cerita, saya doa gini, terus Tuhan gini, kaget. Waduh ya kalau Tuhan yang sudah bicara, Tuhan sudah mempunyai maksud, saya tidak berani menolak Pak. Silakan, kapan Pak nikahnya? Nikah. Wah biasa saudara. Keliru ngomong dah gue. Wah saya sudah digituin. Wong hamba Tuhan hidup dengan iman. Waduh iya ya, dikira kalau saya nggak jawab nanti dikira main-main, makanya saya, ya Pak Agustus, nanti Januari saya ingat, Agustus tak kira-kira nanti saudara. Agustus Pak, oh iya, tapi nanti tunangan dulu Februari aja sama itu. Jadi mau kenalan malah akhirnya ngelamar ya apa saudaraku simsalabim adakadabra cepet banget ini. Kalau dari Tuhan tuh gitu, kalau Tuhan sudah jawab cepet. Kadang kita nih ajang lembe kesuwen gitu. Kadang nyalakan Tuhan nanti ya. Oke. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata seperti apa tadi kriteria doanya tadi. Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Nah, dia cuma minta, kan kriterianya minta tolong
dikasih minum. Dia enggak minta untuk unta-untanya, tapi dia mau lihat nanti. Terus apakah cuma ngasih dia atau dia murah hati, baik hati dan tidak sombong tadi, memberi untuk unta yang lain. Terus Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. yes, terus Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, supaya sampai semuanya puas Wow. minum. Ini tadi kriterianya seperti ini yang tak minta seperti ini. Waduh, ya sudah. Akan beri, aku minta minum ke dia juga nggak hanya beri aku minum, juga beri unta-unta sampai puas. Sampai semuanya puas. Katakan 1, 2, 3, sampai semuanya puas. Unta itu ngombene akeh apa sithik, saudaraku ya. Mek dicucup tok ceprit. Wow, aku gak ngerti nih mbone ping piro. Luar biasa ini. Topnya dapat yang seperti ini. Wow, itu. Terus Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan palungan. tempat makan dan minumnya binatang ya. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk Berlari. Alkitab ini banyak istilah berlari. Saya mau khotbah khusus kata berlari aja banyak, termasuk firman. Firman itu juga berlari. Ketika Allah memberi perintah, firman itu berlari untuk mengerjakan. Gerak cepat. Gerak cepat. Ya. Ojo kesuwen. Gerak cepat bukan berarti asal dapat, enggak. Kalau sudah ada petunjuk dari Tuhan, sudah mohon petunjuk, dikasih petunjuk, isek ngiler ae. Yo gak yo. Berangkat gitu loh ya. Lalu berlarilah ia sekali lagi. Ini orang Kristen ini bukan orang yang males, orang yang gerak cepat. Katakan gerak cepat, 1, 2, 3. Gercep itu istilah sekarang kan. Anak Tuhan harus gercep. Ya saya bersyukur masih Manuel kan ya termasuk ya orang lama tapi baru muncul karena kan kerja dulu ya minggu. Wih gerak cepat terus. Wow, saudara tahu ini loh, ini gercep ini. Ini mahal loh saudaraku. Ini kalau beli Mas Bagio ini luar biasa nih. Mas Immanuel kakaknya wah ikut saya Mas Bagio juga heran pastor, kenapa? Saya enggak pernah nyuruh loh, masa kan? Iya, tiba-tiba buat ini. Ini kalau dia uangkan mahalnya minta ampun saudaraku sound system. Ini jelem subwoofer. Powernya waduh. Itu bikin sendiri. Rakit ya, jadi lebih hemat dan tapi ini pakai duit saudaraku ya. Bukan pakai sandal, bayar pakai kolor. Ya duitnya beli ya, waduh ini biar saya tahu ini luar biasa, gerak cepat semua. Wih, saya kan diomongin nanti Mas Bagio mau buat ya saya cuman mau diputu, sudah dikerjakan dulu, wis mari kabeh. Wah, tadi malam disempurnakan ya, kemarin itu woofer aja ya, ini sudah subwoofernya lu, saudara nggak ngerti suruh ngokno ae. Gercep semua, saudara. Luar biasa, seperti itu loh, untuk Tuhan itu, ya oke. Berlari sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Untanya tadi ada berapa? Ini enggak kebetulan ditulis ada berapa tadi? Ini enggak loh, Pak Petrus yang sudah belajar khotbah mulai 10. Lu akeh siji kon apa engke ngombe teler-teler kon mung 10. Mlayu ayu nek cek berarti langsing ya. Jadi langsing gerak cepat. Kalau saya bisa jelungup saya. Udah menikah biasa melebar kanan dan ke kiri. Wah lincah ini, sweat. Rajin. Ya, Alkitab tuh ngajar rajin. Hei pemalas, belajarlah kepada semut. Ada semut jalannya pelan saudaraku. Nang neng nong neng nong neng nong semutnya pelan. Semut tuh rono rene kok kitiran mari rono rene moro belajar semut rono rene enggak pernah berhenti. Ya. Masih menerus tanya, "Kan tuku mobil gawe apa?" Wah, ternyata ada tujuan. Mau ini. Wah, puji Tuhan buat untuk kerja, untuk ini, untuk menambah pemasukan, penghasilan gini. Bagus. Ya segitu anak-anak Tuhan harus gerak cepat ya. Puji Tuhan. Terus dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Coba kalau saudara baca Alkitab satu-satu ayat ini enak enggak saudaraku? Jelas enggak? Maksudnya jelas enggak?
Jelas loh, ini coba. Dan orang itu, hamba yang berdoa tadi, mengamat-amatinya. Kalau Tuhan sudah berikan jawaban, petunjuk, amati. Tadi gerak cepat, iya. Amati, saudara. Diamati, dilihat. Dengan berdiam diri, tenang, diamati. Mungkin gambaran kita puasa tadi. Saya waktu Tuhan berikan petunjuk kayaknya ini. Kan ada kenalan, terus terang waktu itu ada 4. Lina, Lili, Yeni, siapa sih itu? Yeni, saya gak saja niki di luar melok-melok melebu iki. Si jenis apa? Erni. Ada nininya semua. Saya berdoa yang mana ya Tuhan? Oh, aduh. Loh kan banyak pilihan kan. Waktu itu kan belum tahu yang mana kan. Terus mulai berdoa, berpuasa. Loh saya salah nggak saudara berpuasa untuk dapatkan pasangan hidup? Oh lebay. Apa menurut Anda lebay? Penting nggak pasangan hidup itu? Lah nek salah ya apa? Lah timbangane salah, wis wani gak mangan 40 dina 40 wengi aku. Sajane gak ya mangan ya maksudnya apa? Ya gak full banget lah, tapi kan banyak doa puasanya gitu loh. Kok sawangane kok Musa di Gunung Sinai. Meret aku pasti kerja pelayanan. Doa, berdiam diri, ngamat-ngamati. Dan memang kalau mau kayaknya nanti pasangan hidupnya, saya masih ada 2 lagi, enggak nutut, enggak apa-apa. Ini supaya Anda ngerti. Dan Tuhan kasih tanda, saudara. Tuhan kasih tanda. Ini juga penting loh. Tuhan bisa nggak Tuhan kasih tanda? Ada banyak loh di Alkitab Tuhan kasih tanda untuk meneguhkan, mengkonfirmasi jawaban doa kita. Kecuali kalau Tuhan tiba-tiba datang, anakku, iku yo, pasanganmu loh, enak gak jelas ya saudaraku. Ini dengan iman nih, oh apa ini Tuhan, tolong Tuhan. Akhirnya puasa tadi. Terus yang pertama jawabannya gini saudaraku. Ada tanda, jadi mengamat-amati supaya ada konfirmasi, ada peneguhan, diuji. Di dalam 1 Korintus 14, ujilah semua itu, ujilah semua roh, disuruh nguji. Dari Tuhan enggak gitu loh. Apakah ini dari Tuhan? Pekerjaan ini dari Tuhan? Cewek atau cowok ini dari Tuhan? Apakah ini dari Tuhan? Ini dari Tuhan. Coba diuji dulu gitu. Berdiam, mengamat-amati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan ini membuat perjalanannya berhasil. Maksudnya apakah ini memang cewek si perempuan yang dia doakan sesuai kriteria tadi. Tuhan kasih jawab. Saya enggak ngatur jawabannya ya. Tuhan nanti gini-gini enggak. Yang pertama, gini saudara. Pertama tiba-tiba pendeta saya kan waktu itu youth pastor ya. Jadi pendeta khusus untuk terutama dikasih tugas untuk anak-anak muda. Mulai dari remaja, pemuda, profesional muda. Terus saya kan punya pengurus ya, makanya tadi yang disebut itu ikut kemana-mana ikut saya saudaraku. Oh, ketuanya jadi sekretaris opo ikut. Pendetanya pusing, Gung. 1 kali dipanggil, kok niku lho, sakmono akeh mau mbok pacari. Oh enggak Pastor. Waktu itu pendeta, enggak Pak. Tuh. Tapi arek-arek aku roh lho, kan pendeta itu harus ngerti ya gimana jemaatnya atau apa yang di bawahnya seperti apa. Iku lho, kan kudu pilih salah satu, jangan gitu kasihan nanti saya seperti diingatkan, iya ya. Saya kayak gantung semua itu. Mana yang dipilih kasihan itu nanti nunggu akhirnya. Ya deh. Nah, kan ada terus tiba-tiba nyeletuk. Ada 1 kalimat, tapi pendeta ini lupa ternyata. Saya tanya, perasaan gak tahu ngomong ngono, ternyata sempat ngomong gitu. Sedang di telinga saya, enggak tahu ya ini secara supranatural atau gimana dia sempat ngomong. Itu loh yang ada yang manis gitu lah. Kan yang manis lainnya kan putih-putih iki sing glengseng dhewe ireng dhewe ya. Ada putih manis. Hitam manis atau putih manis saudaraku? Lagunya putih manis gak ono. Hitam manis. Kok bisa menyebut manis? Itu loh ada yang manis loh. Kok arahnya ke sini? Oh iya Pak, gampang nanti. Pokoknya ya, pilih salah satu bawa ke aku, wis tak kawin nongko. Gampang tak biayai, wow, tambah mantep. Ya, lah jadi mikir gitu loh. Terus kedua, orang tua saya sendiri, saudaraku. Waktu itu ada acara anak muda, rumah saya kan cukup besar lah, yang seorang buat kos-kosan. Saya ngajak anak muda tidur di situ untuk nginep, ya, karena ada acara nginep di Surabaya waktu itu. Terus kurang, saya masih nyewa rumah, ada rumah kosong di depan rumah.
malah dikasih gratis mau saya sewa, udah pakai aja tetangga, kasih satu rumah sama di situ. Lah kan sering kan kalau interaksi sering di rumah saya buat kita ya pengurus tuh ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing. Ayah saya satu kali lihat nyonya, ini ternyata dia ngomong itu strategiku ternyata, pakai strategi. Saya kan punya keponakan masih kecil, apa yang sekarang nikah itu mau nikah itu, ya gendong-gendong lah. Ayah saya kan waktu gendong didatangi, gendong ponaan itu, terus diambil, gendong-gendong, pokoknya kan lemah lembut gitu loh. Wah, bapak saya kan terkesan gitu. Setelah acara selesai, saya panggil, Gung, kamu kok nggak nikah-nikah waktu itu sudah mulai maksudnya kok belum punya pasangan, pacar aja kok belum itu loh. Ada yang manis, oh 2 orang ya. Ada 2 loh sudah loh kok ngene aku. Oh iya aku loh, padahal saya ngincer yang Lili sebetulnya ya, bukan Lili ini. Itu namanya ngincer yang itu temannya dia, ngamuk dia. Ayo aku ya menurut kamu. Subjektif. Waktu itu ngincernya kan itu saudaraku. Tapi kok ya sudahlah. Makanya saya sampai doa puasa itu terakhir gara-gara harapannya ini kok kedua kok gini ya. Yang ketiga ini saudaraku apa? Ada seorang maaf ya pembantunya jemaat. Saya kan dekat sama jemaat waktu ngobrol-ngobrol. Pak Agung, itu loh manis loh. Ngomong tiba saya nunjuk nyonya itu loh manis Pak Agung, cocok buat sama Pak Agung gini. Iki sapa sih wong iki? Wis wong telu ngomong, wah keringetan ya saudaraku. Wis wong telu rek ngomong gak minta loh, ngomong seperti itu. Jadi kan mengamat-amati akhirnya bener saudaraku, akhirnya udahlah saya doa puasa itu ya saudaraku ya. Itulah kenapa saya doa puasa, karena saya mulai mengamat-amati, mulai berdiam diri, ini bener enggak kok. Padahal saya enggak pernah ngomong gitu loh, nyenengi ini itu enggak ada. Kok bisa gitu? Saya doa puasa yang terakhir ini 4 ini wis enggak usah dibantah. Dari awalnya saya hanya biasa, ya kan singer, saya musik, dia jemaat, saya pendeta di situ. Cuman dia murid saya loh saudaraku, ngajar murid saya ini. Duduknya depan sendiri. Kok ngerti tak enggak? Aku liatin kamu aku. Kayak makanya kok kedutan terus aku ngajar. Ya singkat cerita saya doa itulah hati saya dirubah Tuhan. Saya mulai ngelihat, iya ya. Kayaknya ini terus dan tambah mantep ini saya dibantah. Tidak perlu omongan orang, hati ini mantep banget gitu ya. Dan memang terbukti setelah saya nikah sama dia, wah maaf saudaraku, saya lihat yang lain itu saudaraku, kok jadi jelek semua. Untung gak ambek iki, bener saudaraku. Wah ini yang the best ini, enggak tahu mata saya dirubah sama Tuhan. Mungkin waktu itu lihat ini yang cantik ini, incer-incer, dirubah semua. Wah bersyukur dapat ini. Ya, sampai hari ini saya bersyukur dapat istri saya yang tercinta ini. Amin saudaraku. Bahkan saya kalau saudara mau tahu, kalau saya disuruh mengulang lagi, saya akan tetap pilih dia. Ketika ada banyak ya orang-orang yang mungkin bisa dipilih tetap. Itu tandanya wah berkat dari Tuhan, benar ya. Jadi mengamat-amati, berdiam diri, doa. Gak usah kakek ngomong. Gak usah kakek pola. Gak usah macam-macam, sudah nanti Tuhan sendiri loh. Ini kan saya cerita gini nih biar Anda ngerti loh. Saya sendiri ngalami gitu loh. Ya sempat hampir salah, saya nyoba maksa, bener jujur ya saya tidak sempurna. Saya nembak yang saya incer itu, saya nembak dia, ya. Ini bukan nangis loh ya, memang lagi pilek. Dikira cerita terus terharu, enggak. Kok beler saya. Saya nembak, maksa bener kok. Padahal sudah ada tanda-tanda gitu, ini enggak berdiam diri. Saya kasih contoh, saya nembak yang Lili itu tadi ya, saya tembak. Dia ngasih harapan, ternyata saya tembak, saya karena ngajaknya nikah, saudara. Jadi ngajaknya nggak pacaran, mau enggak? Kaget dia, nggak bisa tidur. Saya tak jawab 3 hari dulu ya Kak Agung ya, kalau manggil Kak ya. Terus dia jawab, Kak Agung kayaknya belum ya wes. Saya kan cari yang nikah, saya nggak mau pacaran, maaf saya pacaran ngapain gitu ya, saya cari yang siap untuk nikah. Akhirnya nggak siap. Terus oke lah, saya sempat sakit hati ditolak, kurang ajar kamu nolak aku. Wes. Ternyata setelah dapat nyonya, saya lihat, ternyata kok ya, sekarang kok kayaknya cantik ini ya. Mungkin karena ditolak tadi. Enggak sih. Tapi saya ngertinya gini, suatu kali ada temennya dia, ya teman gereja juga kan cowok, cerita, Pak Agung, gimana sih, ada apa?
Pak Agung ini kok nolak Lili. Loh kenapa? Aku sendiri ditolak. Enggak, anaknya sekarang jadi Pak. Wah, gak karu-karuan nakal kayak patah hati loh. Adik saya cerita, kok niku loh sakjane dites waktu itu. Nolak itu belum tentu enggak suka. Kalau kamu walah, tiwas gak ngerti aku ya. Tapi untung gak tak terus wis ini the best istri saya ini sudah. Ternyata dia ya kan berarti mempermainkan kan, nolak-nolak sebetulnya cuma supaya saya ngejar lagi, pray, hamba Tuhan dipermainkan, ini ya enggak, doa puasa ya, kan mau kayak dolinan, saya begitu, nyesel ternyata dia katanya, terus akhirnya keluar dari gereja waduh saya dimarahi pendeta, saya ada yang 2 keluar dari gereja, gara-gara kamu, bapak yang nyuruh saya milih, saya milih, itu resiko sudah gitu ya, gitu loh Mas Paulus ya. Gak apa-apa, sudah. Kalau orang sampai ditolak keluar gereja, berarti kan imannya nggak pada Yesus ya kan saudaraku. Saya juga nggak mau disalahin pendetanya, dimarahi saya. Koro-koro kamu keluar gereja 2 ini loh. Bapak yang nyuruh saya milih, sudah saya pilih keluar. Oh iya caranya, tapi bercanda marahnya ya sudah ya apa ya. Itulah mengamat-amati, berdiam diri untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan. Siap mengamat-amati. Tadi gini, pertama siap apa wah kayak wis pocong gerak cepat. Ya siap pakai hikmat, siap gerak cepat, siap mengamati, berdiam diri nunggu sampai lihat petunjuknya Tuhan. Itu saudara. Ya, oke. Terus Setelah unta-unta itu puas minum, ya biar cepat ya, nanti saya lewati terus. maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Ono semono Serta berkata, emas. anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Coba langsung lompat aja biar cepet. Ayat ini ono 28. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Wong iki senengane melayu aja. Berlari nih Mbak. Ini gerak cepet ini Ribka. Nanti saya selain kali khotbah tentang Ribka ini luar biasa loh. Ribka ini dipakai Tuhan luar biasa Ribka ini. Ya, bagaimana dia menjadi pasangan yang terbaik buat Ishak. Dan saudara juga perlu tahu, Abraham poligami, punya istri. Saya bisa jelaskan keturah itu bukan kan ada penafsiran siapa si Hagar, bukan. Lihat dari anaknya aja kelihatan udah bukan. Itu namanya penafsiran ya silahkan, tapi bukan. Abraham punya gundik-gundik hanya siapa? Yakub anaknya Ishak nanti juga itu nggak sengaja, dia mau dapatnya Rachel. Itu ada cerita nanti kita khotbah ke sana. Dia sebenarnya maunya Rachel, tapi ditipu kan sama bapaknya itu kasih kakaknya. Zaman dulu nggak ngerti loh, duduk Rachel, iso ya ngono zaman dhisik mungkin peteng ya karena lampu ya. Akhirnya dapat kakaknya dulu terus masing-masing ngasih budaknya. Ishak hanya 1, Ribka. Dan Ribka nanti sudah akan lihat dipakai Tuhan luar biasa. Nanti saya mau tunjukkan Tuhan tuh selalu kasih yang terbaik. Berlari terus ayat 29. Oke, saya lompat. Biar cepet ya. 42. Ini hamba tadi bercerita, biar cepat ya. 42. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku. Ini hamba tadi cerita kepada keluarganya, kok sampai ada, berarti mulai cerita lagi terus. Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Berarti kayak saya cerita sama engkong ini, ayahnya Nyonya ya, saya doa dapat ini. Kaget engkong, silahkan kalau dari Tuhan saya tidak berani nolak saya gitu. Terus di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang sudah, gadis itu sudah diulangi, terus kemudian berlutut langsung ayat berapa ini? Jadi sekarang ayat berapa ini kira-kira? 42, 50. Ayat 50. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan, kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya.
Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak, serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka. Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu, makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil, lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Mau ditahan di situ 10 hari, jangan pulang dulu deh sini 10 hari gini. Tapi lihat cara kerjanya Tuhan, ya toh, berkat Tuhan. Cepat atau lambat-lambat, saudaraku. Ya, lihat, jangan tahan aku, sedang Tuhan telah buat perjalananku berhasil. Lepaskan aku supaya aku pulang kepada Tuanku. Tidak menunda-nunda. Ya, saudara kadang-kadang mau bertobat itu kan gini, mudah-mudahan soal bertobat nanti kalau udah tua aja, nanti kalau sudah nikah aja. Suka nunggu-nunggu, nanti aja kalau mau melayani Tuhan, nanti aja kalau mau mimpin pujian. Nanti aja kalau mau dipakai tuh nanti kapan? Nanti kalau aku siap mulu kapan? Nanti kalau aku udah sempurna, udah hidup suci, kapan hidup sucimu? Sampai Yesus datang aja, mana ada orang yang sanggup kalau bukan anugerah Tuhan? Nah, sudahlah. Ya saudaraku ya, makanya kalau Tuhan sudah bergerak, bekerja, ikuti langsung. Ya terus hamba ini juga gitu, nggak mau ditunda-tunda. Lepaskanlah aku supaya aku bisa pulang pada Tuanku. Terus kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakannya kepadanya sendiri. Nah, jalan tengahnya yang satu minta tinggal 10 hari, ya mungkin untuk kangen-kangenan sebelum pisah, yang satunya harus segera selesai. Misi ini harus segera tuntas dalam tempo yang singkat-singkatnya. Wis gini aja, kita panggil anaknya, tanya maunya gimana. Terus lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Mau. Mau nggak kau pergi sama orang yang gak kenal, saudara? Kenapa Ribka mau, saudara? Itu loh ngalami Tuhan itu. Tuhan itu kalau bekerja itu di luar pikiran kita. Saya percaya Ribka tersentuh. Hamba ini kan berkali-kali cerita. Dia tadi doa gini. Terus ada jawaban Tuhan. Dia bersaksi bagaimana Tuhannya Abraham. Tuhannya Tuanku Abraham ini menolong aku, menyertai sampai ke sini, sampai ketemu. Dia bersaksi. Saya percaya Ribka. Ini juga pernah terjadi yang perempuan Rahab pelacur itu ya. Karena dia mendengar tentang Allah Israel. Dia tolong 2 pengintai. Nanti kalau sampai situ Mas juga aja khotbah itu. Itu nanti salah satunya jadi suami dari, karena ditolong. Itu asik loh ceritanya. Waduh. Karena dia dengar tentang Allah Israel. Dia Yeriko ini kan. Ada 2 pengintai mau dikejar, ditolong. Kenapa nolong kami? Karena aku tahu Tuhanmu itu Tuhan yang benar. Ya, aku percaya negeri ini diserahkan kepada engkau, pada orang Israel. Karena Allahmu Allah yang hidup lah gitu loh. Dia mau percaya oleh imannya. Itu nanti juga jadi turunannya Yesus secara manusia lahir dari situ juga. Ribka saya percaya, ini iman. Katakan iman, 1, 2, 3, iman. Iman itu timbul, makanya dikatakan Alkitab. Timbul dari mana? Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Bagaimana hamba ini mempraktekkan firman dengan iman doa, berseru pada Allahnya Abraham untuk menolong dan membuka jalan segini ini. Saya yakin Ribka luar biasa Tuhannya ini. Aku mau percaya gitu. Makanya libatkan Tuhan dalam hidupmu. Amin saudaraku. Jangan kalau urusan Tuhan urusan di gereja. Kalau urusan kerja, urusanku ini urusan dunia ini. Segala sesuatu yang kita kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Kolose 3:23 bukan untuk manusia.
Oke, terus lalu sudah mau terus. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Terus lompat ayat 62. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roi, ia tinggal di tanah Negeb. 63. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ia sedang berjalan-jalan di padang, melayangkan pandangannya, dilihatnya ada unta-unta datang. 64, enging-eng. Ribka juga melayangkan pandangannya dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Sampai merinding, saudara. Kalau Tuhan yang bekerja tuh. Ini orang ini luar biasa loh, saudara. Ribka tiba-tiba melayangkan pandangnya juga, saling lihat-melihat. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ishak lagi jalan-jalan di padang. Dia melayangkan, ada unta. Ini rombongan yang diutus ayahku datang. Dari jauh Ribka juga melayangkan pandangannya. Aduh. Dia melihat apa ini? Melayangkan, dan ketika dilihatnya Ishak, siapa wong lanang itu? Turunlah ia dari untanya. Bayangin, saudara. Saya Ribka ini luar biasa banget loh, berani banget. Iman itu mesti ada keberanian. Iman itu tidak bikin orang pemalu, pemahat, bukan ya. Pemalu, minder. Iman itu bikin orang boldness, punya boldness, keberanian, keteguhan. Mau diajak, bapak ini mau nanti, mau. Ketika lihat itu Ishak turun, berani, saudara. Ini bukan berarti perempuan murahan, enggak. Dia yakin ini pasangan hidup yang Tuhannya ini luar biasa mengatur ini semua. Dia terus. Tetapi Abraham berkata kepadanya, mundur aja pernikahannya ini. Salah ini. Wah, bener mengaco suasana, enggak bercanda. Terus katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah belum tahu berarti kan. Sudah, ini turun dulu atau tanya dulu? Turun. Iman. Kalau nanti biar nyonya aja bersaksi. Ini kayak Ribka nih. Walaupun ada banyak yang dia yakin ini pasanganku, hidupku ini. Gitu. Biar dia saksi sama cewek-cewek itu ya. Bukan murahan loh, saudara. Tapi ini iman. Ya, nyonya ya. Lin ya. Nanti kan aku kapan khotbah ke Alpha Omega kamu ganti. Dia kalau khotbah kalau nggak ada saya baru mau, saudara. Malu jalan. Bojone dhewe isin. Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Dialah tuanku itu. Bayangkan turun seperti ada magnet. Ini loh, saudara. Tuhan itu yang siapa yang mempertemukan ini, saudara? Tuhan. Beda nih romansnya dengan dunia itu lain, saudara. Harus pakai, kalau lihat sudah sinetron ya, walah ceritanya bulat karu-karuan. Coba pakai cerita Alkitab, romansnya, keren. Tuhan itu luar biasa banget mempertemukan itu. Siapa itu? Dialah Tuhanku itu. Dia nanti yang istilahnya itu loh, Ishak nanti calon suami. Langsung lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kesopanan. Ya kayak hijab itu. Zaman dulu bertelekung pakai kudung gitu loh, saudaraku, nutup. Ya pakai cadar zaman dulu kan gitu. Mereka perempuan kalau harus begitu, ada kesopanan. Dia ngadepi pasangannya berani, tapi tidak terus buka-bukaan gitu, masih sopan. Itu loh, saudara, perlu anak-anak Tuhan harus sopan juga, berani tapi sopan, nggak boleh minder, nggak boleh takut, pemalu, berani tapi ada sopan, ya ada etika, ya etika Kristenan, etika dalam Tuhan. Terus kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Mendatangi kan, terus hamba ini turun cerita gini. Wow, Ishak dengar. Ini berarti hamba ini berapa kali cerita tentang doanya itu berapa kali, saudaraku? Pertama doa sendiri kan, yang kedua cerita tentang doanya tadi, kejadian tadi, bahkan jawaban tadi kepada keluarganya Ribka. Ini terus cerita kepada
Ishak. Berarti wis ping pira? 3. Ojo bosen-bosen bersaksi. Katakan aku ndak bosen bersaksi. 1, 2, 3. Aku tidak bosan bersaksi. Terus. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Sarah ini sudah meninggal waktu itu. Ya, terus. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Lihat, Tuhan itu memberikan yang terbaik. Ishak ini sebenarnya kalau panjang di awalnya sakit, sedih, ditinggal ibunya. Ya, sedih banget. Ternyata Tuhan ganti, Tuhan berikan, ya toh, yang terbaik Tuhan berikan, Tuhan ambil, Tuhan mengambil, Tuhan juga yang memberi. Berikan istri. Ishak mencintainya. Dari mana datangnya cinta itu? Ojo ngomong dari mata turun ke hati ya, tadi bercanda. Dari mana datangnya cinta? Dari Tuhan. Dari mana? Dari Tuhan. Loh bagaimana kok bisa mencintai? Oh, baru ketemu. Bagaimana bisa mencintai? Dari Tuhan. Waktu yang tepat, orang yang tepat. Sedang kehilangan, kesedihan. Saya dapat nyonya ini juga sedang ada sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup saya. Tapi Tuhan pakai nyonya untuk datang mengisi hal yang ada yang sesuatu dalam hidup saya tadi. Sebagai jawaban gitu sering. Istri kita, pasangan kita itu bisa menjadi jawaban. Dan memang dia adalah jawaban bagi doa kita. Itu loh, Mas Immanuel, Nilam jawaban bagi hidupmu enggak? Bukan masalah pasangan, jawaban enggak bagi hidupmu? Bener enggak? Kamu juga? Ya Pak Mas Yuga? Esther jawaban. Esther, Mas Yuga ini jawab, nah ini iya. Mas Yuga ini jawaban enggak bagi hidupmu? Iya kan? Itu seperti itu Mas Paulus nanti. Ini jadi, itu adalah jawaban. Jawaban bagi kebutuhanmu, jawaban bagi keadaanmu. Ishak mendapat jawaban. Pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan melalui pasangannya. Ini yang benar. Sebetulnya seperti itu. Anak-anak muda itu harus begitu. Ini jawaban. Ya, puji Tuhan. Sampai di sini. Jadi, Ishak mendapatkan pengalaman dari Tuhan ya. Mengalami Tuhan. Dia bisa mencintai. Saya tutup begini, saudaraku. Ini saya tutup. Kok keluar terus ya? Saya mengenal kasih, saudaraku. Terutama mengenal, ngalami, mengenal sendiri tentang kasih. Terus terang ya, dari istri saya, saudaraku. Saya ngerti dikasih itu seperti apa. Diampuni, saya pernah buat salah. Saya sering keliru. Dia mengampuni, saya dablek dulu. Awal-awal nikah, si enom, saudaraku ya. Bayangkan belum nikah, cewek akeh. Mau dipikir langsung jinak, ya enggak saudaraku. Jujur enggak langsung jinak, ya sakit hati dia ngelihat saya. Saya aja waktu umur 30 mungkin pernah mau diminta jadi mantu seseorang. Karena di suatu gereja pelayanan itu dikira belum nikah. Masih kelihatan muda waktu. Sampai benar, bojomu gondren ya, wae sing takok soalnya bingung dia. Bukan cuma ngalami banyak hal yang, tapi saya akhirnya kenal yang namanya kasih, pengampunan, penerimaan. Orang lain boleh kecewa sama saya, orang lain boleh benci saya. Tapi saya merasakan penerimaan kasih. Kasih Tuhan melalui istri saya. Mendapat penghiburan. Itu loh saudaraku, makanya kalau saudara mau tahu, saya bisa berdiri hari ini. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, karena apa? Semua bukan karena kuat dan hebatku, tapi karena apa? Semua karena cinta. Cinta itu kasih, bahasa Inggrisnya love kan sama. God is love. Semua karena cinta. Allah itu kasih loh, saudaraku. Dan ketika Anda mendapatkan pasangan yang dari Allah, ada kasih Allah juga dalam hidupnya. Memulihkan. Ishak pulih enggak, saudaraku, dari kesedihannya, sorrowful-nya, itu kehilangan. Sedih banget. Tadi dapat.
ada cinta, dia mencintai istrinya. Ribka juga mencintai. Wow, Allah adalah kasih, amin. Ya, melalui doa, Ishak mengalami pengalaman Tuhan dengan Tuhan melalui adanya Ribka, ada kasih Allah yang dicurahkan. Mari kita berdoa. Kita akan perjamuan kudus. Saya minta Pak Petrus bisa berdoa. Kita langsung aja. Ya, singer bisa maju ke depan.